Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji LPTK Uninsa Surabaya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Haris, peserta PPG P3 LPTK Uninsa Surabaya. Nomor peserta 06250825016 akan melakukan uji kinerja PPG B3 tahun 2025 di kelas 5 fase C tentang lebih dekat dengan mengenal nama-nama Allah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama yang akan dipimpin ketua kelas ke depan, dan kalian angkat tangannya. Semuanya diangkat tangannya untuk berdoa. Siap untuk berdoa, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Sudah siap? Bisa dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Duduk. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan absen. Absen pertama Alfan Abrori. Tidak masuk. Kenapa kau tidak masuk? Sakit. Ada yang tahu sakit apa anak-anak? Absen kedua Alfiana. Hadir. Bella. Hadir. Faza. Hadir. Gabriel. Hadir. Devi. Hadir. Ilian. Hadir. Benny. Hadir. Ya, semoga yang tidak masuk hari ini Allah berikan kesehatan kembali, bisa masuk kembali ke sekolah ini dengan menuntut ilmu bersama kalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang biar kalian semakin semangat untuk belajar, maka kita reading dulu. Untuk tepuk kelas 5. Bersahabat, bersahabat, bersahabat. Janji kompak, janji kompak, janji kompak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Kelas 5 penuh semangat. Siap? Siap. Semangat. Kita lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri, semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku.
Berapa hari ini? 2. Sekarang kita membahas di bab kedua. Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya kembali. Ingatkah kalian pelajaran yang minggu kemarin? Belajar tentang apa kemarin? Surat Al-Maun. Ada di bab keberapa Al-Maun itu? Di bab kedua. Sekarang kita belajar tentang apa? Jadi Nama-nama Allah. Tanya lagi, surat Al-Maun itu ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Apa arti dari Al-Maun? Nah, sudah ingat surat Al-Maun itu? Hafalnya, bacanya, ingat? Masih ingat? Sudah hafal semua? Coba kita baca dulu surat Al-Maunnya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahu maulanal azim. Bagus, sudah hafal semua? Masih ada yang belum hafal? Sudah hafal semua? Bagus. Coba sekarang Ibu akan bertanya. Ibu akan bertanya sesuai dengan materi yang kita pelajari sekarang. Siapa di antara kalian yang sudah melihat atau mendengar orang yang meninggal di rumahnya? Jadi semuanya sudah melihat atau mendengar bahwa ada orang meninggal. Nah, seperti ini. Nah, di bawah itu gambarnya orang meninggal. Di atas gambarnya apa? Seorang ibu menggendong bayi, ya. Jadi seorang ibu menggendong bayi itu menandakan bahwa apa? Bahwa Allah itu telah menghidupkan, ya, menghidupkan manusia. Ya. Kalau di gambar kedua di bawahnya itu tentang apa? Orang Meninggal. Bahwa Allah itu Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang kita bahas bersama pertama yaitu menjelaskan arti dari makna al-qawiyu, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-ghayb. Jadi pembahasan sekarang ada berapa nama Allah yang kita bahas bersama? Jadi yang pertama adalah al-qawiyu, yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima. Jadi di buku
kalian di bab kedua itu hanya 5 nama Allah yang kita bahas. Tidak keseluruhan semuanya. Tidak keseluruhan semuanya 99 nama Allah. Tapi hanya 5 nama Allah. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Jadi hanyalah Allah yang memiliki kekuasaan hidup dan mati. Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Seperti contoh yang barusan Ibu tampilkan gambar itu ya. Ada yang hidup dan juga ada yang mati. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus bisa meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita agar kita lebih dekat dengan Allah. Sekarang yang kita akan bahas tentang pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab. Yang pertama asma. Apa artinya asma itu? Husna. Asma itu artinya nama-nama, sedangkan husna itu artinya yang indah, baik dan agung. Jadi Allah mempunyai nama yaitu yang ada di dalam Asmaul Husna, bahwa Asmaul Husna itu adalah gabungan dan dari dua kata Arab, yang pertama asma dan husna. Pengertian yang kedua adalah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Artinya sudah menjadi gabungannya. Kalau yang pertama itu adalah Asmaul Husna mempunyai dua kata yaitu asma dan husna, jadi sekarang Asmaul Husnanya digabung berarti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Allah juga memiliki 99 nama yang ada di dalam Asmaul Husna. Yang setiap hari kita baca itu adalah nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Al-Qawiyyu, karena barusan Ibu sudah jelaskan bahwa di dalam buku kalian itu hanya ada 5 nama Allah. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Apa arti dari Al-Qawiyyu? Maha kuat. Allah itu maha kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Artinya kekuatan Allah itu sempurna, tidak ada batasnya. Berbeda dengan kita. Jadi Allah itu berbeda dengan kita. Allah itu memiliki kekuatan yang sempurna, tidak ada batasnya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatan Allah. Jadi tidak ada makhluk yang bisa menandingi kekuatannya Allah. Allah itu maha kuat atas segala kekuasaan-nya. Jadi segala kejadian terjadi itu atas kehendak dan kuasa Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak seperti ini, maka akan terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak kalian sakit, pasti akan terjadi. Kalian jatuh, pasti akan terjadi kalau Allah sudah berkehendak. Karena segala kejadian itu atas kehendak dan kuasa Allah. Nah, jadi kita harus bisa meneladani kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam
kebaikan. Artinya kita harus tetap semangat, tetap kuat dalam segala tantangan dan tidak boleh mudah berputus asa. Kita harus terus mencoba. Contohnya seperti apa? Seperti apa contohnya? Kalau kita tidak boleh mudah dalam menyerah, seperti apa contohnya? Belajar. Kalian sekarang tidak mendapat juara, jangan menyerah. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap apa? Selain semangat, berusaha. Kita harus apa lagi? Tidak boleh akan menyerah. Kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap kuat, tidak boleh menyerah. Artinya kita harus tetap belajar. Kalau kalian ingin mendapat juara 1, kita harus tetap belajar, berusaha, tingkatkan belajar kita. Yang kedua, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Qayyum. Apa arti dari Al-Qayyum itu? Hidup dan berdiri sendiri. Jadi Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapa. Artinya Allah itu ada dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan. Allah itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Jadi sebelum adanya alam semesta ini, Allah itu sudah ada. Siapa yang menciptakanmu? Tidak ada. Tidak ada yang menciptakan. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu ada sendiri. Berbeda dengan kita. Kalau kita, siapa yang menciptakan? Allah. Yang menciptakan alam semesta beserta isinya itu adalah Allah. Nah, itu seluruh alam semesta bergantung pada kekuasaan Allah. Jadi seluruh alam termasuk kalian ini bergantung pada kekuasaan Allah. Karena Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Allah yang berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Jadi Allah yang mengatur segalanya. Allah itu mengatur segalanya tanpa lelah. Jadi kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi kita bisa meneladani dari Asmaul Husna Al-Qayyum itu dengan cara kita belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Contohnya di sekolah kalian diberi tugas. Yang ketiga, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muhyi. Apa arti dari Al-Muhyi? Menghidupkan. Jadi di dalam Asmaul Husna itu Allah mempunyai nama Al-Muhyi yang artinya Allah Maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada segala makhluk. Jadi yang menghidupkan kita itu adalah Allah. Yang menghidupkan makhluk hidup, berupa manusia, hewan, tumbuhan, itu adalah Allah. Semuanya Allah yang menghidupkan. Yang keempat adalah Al-Mumit. Al-Mumit. Yang keempat adalah Al-Mumit. Apa arti dari Al-Mumit? Nah, Al-Mumit. Jadi Allah mempunyai nama di dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, yang artinya Allah Maha mematikan. Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja dan kapan saja. Jadi Allah itu Maha mematikan, bisa mencabut nyawa siapapun dan kapanpun kalau Allah sudah kehendaki. Jadi kalian itu jangan takut pada yang namanya kematian, karena kematian itu pasti akan terjadi pada diri kita. Semuanya akan mengalami kematian. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Nah, kematian itu adalah takdir pasti yang harus kita siapkan. Jadi mulai dari sekarang kita harus
harus siap. Siap bagaimana? Siap lebih mendekatkan diri kepada Allah, siap berbanyak berbuat kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal di akhirat. Karena kematian kita itu tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Allah. Yang terakhir adalah al-ba'id. Yang kelima. Apa arti dari al-ba'id? Maha membangkitkan. Al-ba'id dalam Asmaul Husna. Al-ba'id artinya Allah Maha membangkitkan. Jadi Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Artinya ketika kita sudah meninggal dunia dan hari kiamat terjadi, maka kalian akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan di mana? Di padang mahsyar. Dikumpulkan kembali, dihidupkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dipertanggungjawabkan amalan-amalan kalian selama kalian itu hidup di dunia. Ada tanggung jawabannya kan kalian itu hidup di dunia ini. Tanggung jawabnya apa? Dibuat apa kalian selama hidup di dunia? Apakah banyak berbuat kebaikan atau banyak berbuat keburukan? Semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hari kiamat. Terus bagaimana cara kita untuk meneladaninya? Kita harus beriman pada hari kebangkitan dan selalu memperbaiki diri. Artinya memperbanyak amal-amal kebaikan untuk bekal di akhir. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang 5 Asmaul Husna ini? Sudah paham semua? Sudah. Ya, kalau sudah paham, nanti Ibu akan kasih soal untuk kerja kelompok. Sudah paham dari 5 Asmaul Husna ini? Sudah. Nah, baiklah, kalau sudah paham, kalian akan Ibu beri tugas. Ibu beri tugas untuk tugas kelompok. Ibu akan bagikan tugas kelompoknya. Jangan terburu-buru, harus teliti mengerjakannya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Yang lain bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdua. Tentang pengalaman apa saja
lupa. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2. Untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang ibu sudah lakukan. Yuk, Sas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Apa saja tentang perbuatan memiliki nama di sekolah? Mandiri di rumah, membereskan kamar tidur sendiri, mandiri di sekolah, mengerjakan tugas sekolah tanpa menyetek teman. Dan bagaimana kalian dapat meningkatkan hubungan kalian dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Setiap pelajaran agama selalu membaca Asmaul sebelum pelajaran dimulai. Salat waktu, rajin berdoa setelah salat, rajin mengaji setelah salat, rajin berzikir setiap hari. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita kasih tepuk good job dulu. Ayo. Untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk job. G-O-B, G-O-B. Good job, good job, good job, good job. Silakan Ibu. Terima kasih untuk kelompok kedua. Sekarang Ibu akan menugaskan untuk tugas mandiri. Artinya diri sendiri. Isi nama dan juga kelas. Tugas kelompok sudah. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian tentang menulis kesimpulannya, penjelasan dari yang Ibu jelaskan barusan. Tentang apa yang Ibu jelaskan barusan, kalian tulis. Apa saja yang Ibu sudah jelaskan, tentang apa. Ada berapa asmaul husna yang Ibu sudah jelaskan, kalian tulis. Sudah? Memulainya sesuai dengan kelompok. Cukup satu orang yang mengumpulkan. Tunjukkan ke depan. Berapa ini? Nomor 1. Terus, nomor berapa? Sudah? Belum?
Tinggal satu kelompok lagi. Sudah? Baiklah anak-anak, sekarang akan menyimpulkan tentang materi apa yang ibu sudah pelajari kepada kalian, yaitu tentang nama Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu artinya apa? Nama-nama Allah yang baik, indah. Jadi kelima Asmaul Husna itu apa saja yang ibu pelajari tadi? Ada Al-Qayyum, Al-Mubin, Al-Munib, dan Al-Baqi. Itu adalah kelima Asmaul Husna. Jadi Allah berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan. Jadi yang menghidupkan, mematikan, membangkitkan itu adalah Allah. Jadi kita bisa meneladani dari sifat Allah buat kita jadi pribadi yang kuat, yang mandiri, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu yang ibu dapat sampaikan. Semoga bermanfaat ilmu yang ibu berikan kepada kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum itu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.